Hello viewers, welcome back with me Cema. Seperti biasa nih, di program ini kita akan membahas informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di BTS, Behind the Song. Viewers, Cema nggak sendiri hari ini karena Cema ditemani sama wanita cantik bertalenta ya kan. Dia salah satu finalis ajang Indonesian Idol Special Season. Di sebelah Cema udah ada Kay. Hello Kay. Hai Cema. Pakai B nggak? Gak usah. Kalau pakai B ntar takutnya jadi kayak mau manggung. Nggak apa-apa. Terlalu lengkap. Biar sekalian aja ya. Kini langsung nyanyi dong. Iya. Bukan. Iya. Nanti. Ya. BTW nih, katanya tuh baru ngeluarin single, bener nggak sih? Bener banget. Apa tuh judulnya? Berhenti menahan. Berhenti menahan. Ngomong-ngomong nih sama berhenti menahan. Berhenti menahan. Emang berhenti dari apa sih? Menahan apa sih sebenarnya? Biasa percintaan. Apalagi kalau bukan percintaan ya kan? Iya sih, bener sih. Pasti ngomongin masalah percintaan. Tapi pasti dari based on true story dong kalau misalnya percintaan. Kebetulan iya, sayangnya iya. Sayangnya iya. Serius? Iya. Udah nonton musik videonya belum? Udah nonton. Di akhir pokoknya lo tuh nurunin cowoknya aja. Bener. Itu kasihan banget cowoknya. Dibawa kan pakai mobil di tengah jalan diturunin. Itu sebenarnya kayak dendam apa gimana? Ya, maksudnya kalau udah berpisah ya ongkos lu cabut udah bukan urusan gue lagi. Jadi gitu. kalau lu buat turunin tengah tol ya udah mau gimana, kita udah berpisah ya kan. Oh, jadi sebelumnya ongkosnya tuh lu yang nanggung gitu, bukan cowoknya? Iya, makanya kan di music video dilihat gue nyetir mulu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah lagunya kan kayak itu dalam banget ya pesan dari lagu tersebut. Sampai kayak adegan si cowoknya nangis, sebenarnya juga kayak galau, nangis juga, terus kayak nyetir sendiri, bolak-balik lah intinya ya, agak membingungkan sih sebenarnya. Emang gitu seperti apa sih? Jadi pokoknya gini, lagu ini bercerita tentang gue, pokoknya ini real banget, real men ya. Real men. Ini tuh ceritanya tentang gue, jadi gue deket sama orang dan gue ngelihat potensi dari diri dia yang mungkin we could be something, kita mungkin bisa menjadi sesuatu, kita bisa menjalin hubungan gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, gue menyadari bahwa ternyata banyak hal yang belum terselesaikan dengan diri dia dan masa lalu dia. Dia punya trauma, dia punya ketakutannya tersendiri. Dan di lagu ini gue mencoba menceritakan dua sudut pandang dari gue dan juga dari dia. Jadi walaupun emang ini lagu gue yang nyanyiin, tapi gue di sini mencoba menyelipkan sedikit pendapat gue dan di situ gue mencoba untuk memahami dia lah gitu dari lirik gue. Mungkin bisa kelihatan dari bait pertama kali ya kalau misalnya kalian dengerin lagunya. Di situ gue cerita soal sudut pandang cowoknya dari mata gue gitu. Jadi dia ini intinya nggak punya kapasitas untuk mencintai. Jadi dia cuma bisa menerima cinta doang. Kenapa nggak bisa memberikan cinta juga ke orang yang mencintai dia? Karena dia ini punya banyak masalah dengan dirinya sendiri. Wah, ini sih buat apa? Bisa jadiin pelajaran buat viewers di rumah ya. Jangan sampai kita tuh memulai suatu percintaan tapi kitanya belum siap. Nih kalau misalnya ngomongin masalah lagunya kayak dalam banget dan apa ya? Kalau misalnya kayak didengerin lagunya dari awal sampai akhir tuh kayaknya tuh satu kali take gitu kan. Karena kayak nafas rasanya tuh nyambung semua gitu kan. Gila. Itu proses recordingnya seperti apa sih? Proses recordingnya tidak satu kali take tentu saja ya. Tapi terima kasih ya sudah berpendapat itu demikian. Asli banget. Asli apa nih? Ya asli dong. Iya. Terima kasih. Oke baik. Pokoknya kalau proses recording itu, ini kan gue konsepnya indie bareng ya, jadi emang semuanya ini palu gada lah. Gue produksi lagu sendiri, gue juga ya nanti mungkin kalau misalnya akan dibahas ya. Gue juga produksi music video sendiri gitu. Tapi menghasilkan suatu karya yang keren banget ya kan. Dari semua palu gada tersebut ya kan. Ide lagu dari dia, konsep musik dari dia, video pun sama ya kan. Yang direct juga lu kan secara tidak langsung kan. Bener-bener multi talenta banget. Tapi gue tuh agak salpok sama lirik lagunya. Kenapa tuh? Karena lu kayak memasukkan suatu apa ya, ada kalimat yang biasa didengar sama orang. Apa ya? Hidup segan, mati tak mau. Ya kan? Itu kayaknya semua orang tahu tuh kata-kata tersebut. Kenapa lu memasukkan kata tersebut ke dalam lagu? Karena dari sudut pandang gue, si orang yang menjadi inspirasi lagu ini itu terlihat seperti dia nggak menolak cinta, tapi dia juga tidak melakukan apa-apa soal cinta yang dia berikan. Jadi dia kayak ya hidup sih males, tapi kayaknya
mati juga nggak mau gitu. Jadi lu maunya gimana gitu. Oh, kayak gitu. orang nggak punya nyawa gitu loh. Iya. Kayak jiwanya tuh hilang. Kayak lemes gitu ya. Lemes Belum banget. makan kali ya. Belum makan. Kayaknya kalau misalnya nanti lu punya pacar harus dikasih sarapan dulu deh. Betul, sama harus disetirin ini ya. Iya, tapi kalau disetirin jangan deh. Kenapa tuh? Kan kalau cewek tuh harusnya di samping ya kan, di samping untuk Gue nyetir duduk juga di manis. samping, Ya maksudnya duduk di manis atas. maksudnya, Oh. nggak usah capek-capek ya kan, solonya aja yang capek. Wah, Gitu. Tapi itu proses syutingnya kapan sih? syutingnya itu sebenarnya bulan Juni kemarin, bulan Juni. Jadi emang dari proses rekaman vokal sampai proses syuting music video itu semuanya rapat banget. Langsung begitu kelar rekaman bungkus langsung workshop, langsung meeting segala macam gitu. Itu di bulan Juni. Pokoknya bulan Juni kemarin tuh gua nggak ada di Jakarta sama sekali. Cuman ada di Jakarta di akhir-akhir dari bulan Juni aja. Soalnya sebulan itu bener-bener ini petualang banget karena buat Padat syuting. banget ya. Iya, Emang aman lokasinya lah di mana buat sih itu? syuting. Di Jogja. Oh di Jogja. Pantesan kayak masih banyak banget area-area kosong ya kan. Iya, Jalannya tuh betul. cakep ya kan, bersih. Terus pinggir-pinggirnya tuh kayak ilalang-ilalang. Ya, ilalang-ilalang. Pokoknya Ya itulah pokoknya. kosong lah ya, nggak ada pemukiman sama sekali. Kalau di Jakarta kan agak sulit ya menemukan tempat seperti itu. Tapi niat banget ya ibu sampai ke Jogja ya. Karena kebetulan sumber daya manusianya tuh di sana. Sebenarnya sumber daya manusianya di Jakarta juga ada ya. Cuman gue udah familiar dengan orang-orang yang kebetulan udah gue kenal dari syuting music video gue bareng sama Soul Sisters sama girl band gue dulu. Jadi beberapa orang di tim music video Soul Sisters, Curi Hatiku, itu juga ada di music video ini, Berhenti Menahan. Oh gitu. Nah ngomongin masalah Soul Sister. Soul Sisters. Ya kan? Itu berarti girl group. Girl group. Nah, lu pernah ikut girl group juga kan? Betul. Betul. Tahun 2017. Itu gimana ceritanya dari grup terus jadi solo gitu loh? Kan biasanya kalau misalnya orang udah masuk ke suatu grup, ya udah nyaman aja di tempat tersebut gitu loh. Kayak buat solo jadi agak susah. Justru gue itu masuk girl group itu justru yang menjadi pengalaman baru buat gue. Karena dari dulu gitu. emang jiwa gue solo. Oh gitu? Iya. Jadi Berarti ada pengalaman baru juga dong pas lo jadi girl group itu? Betul. Itu cukup stres ya, karena di situ gue bener-bener bisa dibilang gue kaget ya. Karena gue nggak pernah latihan intensif nyanyi sambil nari sebelumnya. Kalau cuman latihan nyanyi sambil nari sesekali doang gue mampu. Cuman kalau di situ bertahan berbulan-bulan, di situ mulai tuh kerasa stresnya ya kan. Mulai kerasa stresnya, pegel-pegelnya ya kan. Pegel-pegelnya. Yang biasa nggak dilakuin harus dilakuin bener-bener rajin gitu kan setiap hari. Tapi masih sampai sekarang? Nyanyi sambil nari? Enggak, di grup tersebut. Oh, kita sekarang sedang fokus dengan karir kita masing-masing. Jadi dari 2017 sampai 2018 itu gue fokus di girl band gue sama Soul Sisters. Ya pokoknya ada beberapa program TV yang kita jalanin. Terus udah setelah dari situ, terus ya takdir berkata lain ya kan? Takdir berkata lain. Iya, karena memang salah satu member girl band gue itu ada yang harus ke Korea untuk project yang cukup besar ya bisa dibilang. Oke. Yang kerjasama antara manajemen kita dan juga dengan manajemen di Korea gitulah. Oke. Jadi habis dari situ, ya udah gue pikir ya mendingan gue fokus lagi sama diri gue sendiri gitu. Jadi gue tetap nyanyi-nyanyi ya la ye sampai tahun 2020 itu pendaftaran audisi buat Indonesian Idol tuh udah digembor-gemborin gitu lah. Iya, benar. Tapi kan gue masih menghidupi hidup gue seperti biasa gitu kan ya. Nah, kemudian karena itu udah masukin pandemi ya, jadi kan kita lebih gabut dari biasanya ya. Nah, terus karena gabut, gue di situ mulai lebih aktif di media sosial dan gue bikin konten yang berkaitan dengan nyanyi cover lah atau kayak ngupload video mengenai ngajar vokal segala macam gitu-gitu. Terus di situ mulailah karena teman-teman di Instagram itu aware mengenai adanya audisi Indonesian Idol, mereka kayak udah mulai meneror gue gitu. Meneror tiap hari tuh, diteror. Betul, tiap kali gue upload cover atau gue upload instastory lagi nyanyi, pasti ada aja orang yang kayak, Kak ikutan dong Indonesian Idol, ikutan dong gitu. Yang tadinya gue masih, ya lama-lama gue jadi kayak kepikiran gitu, apa ya gue ikutan aja ya gitu kan. Jadi intinya karena ditekan oleh netizen. Ditekan sama netizen, tapi menentukan hal yang baik ya. Mendatangkan hal yang baik ya kan, bukan sesuatu hal yang apa ya, di luar apa ya namanya?
dugaan ya kan. Masa kayak iseng-iseng istilahnya ya nggak sih? Sebenarnya iseng-iseng enggak. Jadi soalnya gue mikir kalau misalnya emang gue udah harus masuk di sini, ya isengnya ada. Tapi gue juga kayak pengen membekas gitu lah di situ, ada impact gue di situ. Entah apa ya gitu. Dan lu setelah dikompor-komporin sama netizen di luar sana, lu ikutan lah Indonesian Idol ini. Caranya gimana tuh? Ya audisi aja. Audisi aja. Dan lolos ya kan sampai ke 13 Gue bingung mau besar. jawab apa. Iya pokoknya waktu itu audisinya online kan karena pandemi. Jadi gue ngirimin video aja gitu lah. Berarti lu masuknya special season ya? Special season, Indonesian Idol special season. Indonesian Idol special season berarti barengan sama juara satunya itu Rimar. Iya, Rimar Bener banget Kalista. ya? Nah gue tuh baca di artikel ya kan, kalau misalkan lo udah masuk sampai 13 besar, bener kan? Dan pada saat eliminasi lo tuh, lo udah berserah banget sama yang di atas gitu kayak, aduh, apapun keputusan yang di atas gue terima ya kan? Iya. Dan lu bener-bener ternyata setelah kejadian tersebut, bukan hal yang negatif datang ke diri lu setelah lu keluar dari Indonesian Idol, tapi malah hal-hal positif atau hal-hal baik datang ke diri lu banyak banget katanya. Itu tergantung cara ngelihatnya kita ya. Karena kalau misalnya dibilang hal negatif nggak datang, ya mustahil sih. Hal negatif juga kerasa, tapi bukan datang, tapi kayak itu cuman efek dari why do I have to talk about this? Efek dari ini satu penampilan gue yang waktu itu sempat ada di babak final showcase. Efek dari situ sih, cuman kayak itu aja. Tapi setelah dari situ, ya gue ngelihat dari sisi positifnya memang ada. Karena gue tereliminasi, gue sempat dikontak sama Bunda Maya waktu itu, puji Tuhan. Jadi dia kayak memperkenalkan gue ke circle-nya dia supaya gue bisa ngajar vokal gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Dan itu kayak ngebukain jalan banget sih. Ngebukain jalan banget. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Tapi yang barusan kepikiran sama gue itu sih yang paling pertama. Wah, luar biasa ya. Dari ajang tersebut, ya kan walaupun tidak masuk sampai 5 besar, tapi lu dapat pengalaman tersendiri yang membuat lu jadi seperti sekarang ini ya kan. Sampai lu bisa buat lagu, buat single dan lain sebagainya. Nah kan kata lu yang buat sendiri nih si lagunya, bener kan? Si Berhenti Menahan ini, ya. Itu lu masih ada nggak sih tabungan-tabungan lagu lain tuh yang lu udah persiapkan buat single-single seterusnya ke depan? Ada. Ada berapa tuh? Kalau yang udah gue pede banget bakal rilis tuh paling 5 kali ya. Serius? Iya. Lu kapan rilisnya tuh? Aduh, nabung dulu ya. Ya, Kan nabung dulu. kita kan indie bareng ya. Iya bener sih ya. Tapi bener-bener gue tuh salut banget nih sama anak ini ya kan. Dia bener-bener independen banget gitu loh. Betul. Kan biasa kalau misalnya, apalagi cewek ya, cewek tuh kayak pengen yang easy aja, yang simple aja. Ya. Bener-bener kayak, itu dong cariin orang gitu kan. Aduh, gue juga maunya gitu. Cuman masalahnya emang hidup gue begini, jadi ya udah, gue mau easy juga nggak bisa easy. Kayak di easy-easyin aja. Iya, gitu ya. easy-easyin aja dengan keributan ini ya kan. Bener sih. Nggak bisa apa-apa juga ya kan Iya. sama keadaan ini. Ya udah, palu gada aja deh. Tapi lu masih tetap produktif loh dengan semua keadaan yang ada. Masih, harus lah. Justru setelah Indonesian Idol tuh gue kayak banyak banget dapet pencerahan mengenai cara gue melihat situasi, cara gue menyikapi situasi, terus cara gue memperbaiki mentalitas gue. Jadi biar gue tuh lebih kuat, nggak gampang ngambek, nggak gampang kesel atau bete ngelihat reaksi orang yang emang nggak bisa kita kontrol. Benar. Gue nggak bisa kayak road trip terus kayak menyepi kemana gitu. Gue bukan tipe orang yang butuh kayak gitu sih. Gue cuman butuh mengalami sendiri aja sih sebenarnya. Oh gitu. Atau gue dengerin cerita dari orang yang dekat sama gue, sahabat-sahabat gue mungkin, atau mungkin gak harus deket juga, kayak dia cerita ke gue tapi mengena di hati gue, itu bisa gue jadiin senjata gue buat bikin lagu. Nah selain musik, berarti kan pasti ada hobi-hobi lain dong, ya kan? Apalagi tadi buat satu single aja harus kayak trip kemana dulu nih, gitu kan? Kayak buat satu single yang perfect ke Jogja kemana, ke Bandung kemana ya kan? Berarti ada hobi lain tuh selain musik apa sih kira-kira yang bisa di-share ke viewers di Hobi rumah? lain selain musik ya, berarti nggak piano, nggak bikin lagu, apa ya? Gambar sih paling, gambar atau nulis puisi, terus kayak bikin short, bukan cerpen juga sih, bikin cerita-cerita gitulah. Oh bikin cerita-cerita. Iya,
Berarti hampir mirip-mirip lah ya. Penulisan lagu kan cerita-cerita puisi-puisi. Tapi kalau misalnya fashion sendiri nggak masuk. Apalagi ini sekarang looknya udah kayak wah anak zaman now banget. Ini bukan hobi, ini emang kayak dari sananya begini. Oh, kebetulan. Jadi ini bukan sesuatu yang gue usahakan. Oh, thank you. Outfitnya keren banget, mix and match ya kan. Sepatunya udah ada leopardnya, terus bagian jaketnya juga ada ya di kamera. leopardnya ya kan. Sayang sekali ya. Terus hitam putih glitter, oh mantep banget loh. Thank you. Tapi ngomong-ngomong masalah KB, kok bisa sih dari Kezia Sirait jadi KB? Nama panjang gue sebenarnya ada Bulan. Bulan. Nah, itu gue singkat aja jadi B, terus Kezia-nya gue singkat jadi K, jadi KB. Itu sebenarnya kayak awalnya cuma nama-nama iseng aja biar nama-nama keren. Zaman SMA kan kita sudah mulai ngide ya. Gue pengen dipanggil dengan nickname ini gitu. Terus gue pakai nama KB. Terus setelah itu gue pikir-pikir kayak kalau cuman jadi nama panggilan biasa, B aja ya. Kalau misalnya jadi nama panggung kayak boleh juga gitu. Oke, menarik ya. Berarti udah gaul dari SMA ya anaknya ya. Udah apa ya? Udah memikirkan masa depannya dari dulu gitu kan. Kayaknya gue mau jadi penyanyi, gue mau jadi artis. Ya udah, gue harus memikirkan nama panggung atau nama panggilan gue gitu. Itu kalau itu bukan dari SMA, itu dari SD. Serius? Serius. Wah, luar biasa loh. Berarti lu udah seneng nyanyi dari SD? Pokoknya gue mulai serius nyanyi itu kelas 3 SD aja. Karena di situ di kelas 3 SD itu gue mulai les nyanyi, terus mulai ikutan lomba-lomba nyanyi gitu. Dan sampailah KB yang sekarang. Luar biasa loh ya. Perjuangannya dari SD ya kan. Ikutan lomba-lomba, ajang-ajang, grup, terus sekarang solo. Dan mudah-mudahan karir yang diambil sekarang tuh bisa menjadi apa ya? Yang KB harapkan gitu ke depannya ya kan. Amin. Lagu-lagunya sukses, didengar sama orang, ya kan, bisa membuat album sendiri. Amin. Ya kan? Ada rencana buat album? Ada, tapi kan nabung dulu ya. Nah, untuk harapan lagu yang sekarang baru dirilis apa sih dan karir ke depannya? Harapan ya. Gue sih berharap Berhenti Menahan itu membekas di hati orang. Gak cuma jadi sekedar lagu yang lo kebetulan denger entah di mana atau lo lagi scroll streaming service terus nemu lagu ini lo denger sekali terus udah. Gue berharap lagu ini bisa menjadi lagu yang ketika lo temukan pertama kali itu membekas di lo dan lo mau dengerin itu lagi karena lo suka sama karya yang gue bikin. Benar. Kalau misalnya gue sih mau dengerin lagi ya abis ini. Kayaknya itu enak banget soalnya. Apalagi kalau lu semua udah punya pengalaman sesuai sama lagu itu pasti relate banget. Relate ya? Iya, relate banget. Soalnya ada dua sisi nih, nggak cuma satu sisi doang. Kan biasa kalau kebanyakan lagu di luar sana, ya udah cuma sisi gue aja nih, gue yang tersakiti. Tapi di sini lu menciptakan satu lagu yang menceritakan dua sisi tersebut. Jadi nggak cuma salah satunya. Itu keren sih. Iya, soalnya gue cuman khawatir aja kalau orangnya denger lagu gue, terus gue nggak bahas soal dia kayak, ih itu kan nggak gitu ya ceritanya. Iya benar. Jadi kayak takutnya disalahkan ya kan. Benar kan di-spill siapa orangnya? Di-spill siapa orangnya? Pertanyaan berikutnya apa? Udah sih sebenarnya ya. Sebenarnya pertanyaan kita udah habis nih. Udah habis ya? Karena seru banget dari tadi ngobrol nggak berasa ternyata udah di ujung acara ya. Di ujung acara ya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau misalkan KB nggak nyanyi gitu kan. Tapi sebelumnya makasih banyak lo udah datang ke BTS. Thank you juga, thank you for having me here. Udah memberikan pengalaman seputar lagunya, menceritakan tentang lagunya seperti apa. Jadi viewers di rumah tahu nih tentang lagu tersebut. Nggak cuma mendengarkan, tapi tahu ceritanya sendiri ya kan. Dan ternyata banyak banget nih proses yang dijalani sama Kay untuk membuat satu karya itu kan nggak main-main, bener-bener totalitas banget, luar biasa loh. Mudah-mudahan ditunggu single berikutnya dan datang lagi ke sini buat di-share. Amin. Pasti ya? Pasti. Makasih banyak Kay, ya kan? Thank you Cema. Viewers, setelah ini masih ada informasi lain yang akan Cema update buat viewers di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS Behind the Song. Boleh dong dinyanyiin lagunya dikit aja. Oh boleh. Aku kan berhenti menahan